Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra Khairunisa dengan NIM 20051510066 dengan dari kelas praktikum struktur data G. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua, yaitu simple sorting. Di sini yang nomor pertama adalah sorting object, di mana karena NIM saya genap, maka saya akan menjelaskan tentang bubble sort dan selection sort. Jadi kita langsung aja ke source code-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih bubble sort itu. Bubble sort adalah salah satu cara untuk mengurutkan data dengan cara membandingkan. Misalnya indeks pertama, kita bandingkan indeks pertama dengan indeks kedua, indeks ke 0 dengan indeks pertama, dan seterusnya sampai data tersebut berurutan. Di sini ada metode bubble sort. Di sini ada metode bubble sort dengan di sini saya mendeklarasikan tipe data variable integer dengan nama batas dan i. Di sini juga terdapat perulangan. Perulangan ini di mana yang memiliki batas awal n elemen min 1 dengan batas akhir batas lebih besar daripada 0 dan batas decrement. Lalu terdapat juga perulangan for di mana i sama dengan 0, i kurang dari batas dan i diinkrementkan. Dan di sini terdapat kondisi if. Nah, di sini tuh bedanya dari tugas pendahuluan yang kemarin. Di sini kalau tugas pendahuluan yang kemarin kita menggunakan objek array, di sini kita menggunakan objek mahasiswa, di mana jika mahasiswa indeks ke i, nah di sini ada getter name untuk mengambil si name-nya nanti atau mengambil nilai value. Jika mahasiswa indeks ke i, titik get name, di mana dalam artian get name ini untuk mengambil nilai name-nya lebih besar dari mahasiswa indeks i ditambah 1 get name, maka dia akan memanggil metode swap i ditambah 1. Selanjutnya metode swap ini di sini ada metode swap di mana dengan parameter in1 dan in2, di mana sebelumnya kita di sini tuh menggunakan objek array temporary. Di sini kita akan menggunakan objek mahasiswa temporary. Mahasiswa temporary ini sama dengan mahasiswa indeks ke 1. Terus di sini mahasiswa indeks ke 1 sama dengan mahasiswa indeks ke 2. Mahasiswa indeks ke 2 sama dengan kita isi dengan temporary. Mahasiswa indeks ke 1 kita isi dengan mahasiswa indeks ke 2. Mahasiswa indeks ke 2 akan kita isi dengan temporary. Lalu selanjutnya di sini ada metode selection sort dengan variabel dengan tipe data integer yang dideklarasikan variabel integer dengan nama awal, i, dan min. Dan di sini terdapat perulangan for. Metode selection sort ini gunanya untuk mengurutkan data dengan cara membandingkan datanya. Contohnya, nilai yang paling kecil akan diletakkan di indeks yang paling awal, dan sort kodenya itu sama kayak tugas pendahuluan. Di sini terdapat perulangan for. Ya, di sini terdapat perulangan for dengan batas awalnya awal sama dengan 0 dan batas akhir sama dengan awal lebih kecil dari n elemen 1 awal increment. Dan terdapat perulangan for lagi di mana i sama dengan batas awalnya i sama dengan awal ditambah 1, dan
batas akhirnya I kurang dari n elemen, I increment, dan terdapat kondisi if jika mahasiswa indeks ke I, kita ambil NIM-nya atau nilai value-nya dengan getter NIM lebih kecil dari mahasiswa indeks ke min, kita ambil juga nilai NIM-nya atau value NIM-nya, maka kita akan memanggil method swap di sini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan nomor 2 dari praktikum simple sorting ini. Di sini ada lexicographical comparisons. Jadi apa sih maksud dari nomor 2 ini? Jadi kita itu mengurutkan data array berdasarkan huruf abjad. Kita harus memanggil fungsi dari compare to atau compare to ignore case ini yang sama aja. Nah, di sini kita langsung aja ke source code-nya. Nah, di sini terdapat method insertion sort by name, terus terdapat tipe data variabel in dengan nama I dan char in dengan nama banding, dan boolean dengan nama hasil. Di sini terdapat perulangan for batas awal char in sama dengan 1, char in kurang dari n elemen, char in increment, dan yang membedakan di sini tuh dia while-nya itu untuk membandingkan perulangan I kurang dari 0, I lebih dari 0 dan mahasiswa I kurang dari 1, kita ambil value getter nama, terdapat getter nama di sini, dan memanggil method compare to ignore case atau method compare to dengan nilai temporary get nama lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena tadi di sini kita udah dijelasin kalau misalkan kita pengen nilai perbandingannya itu benar, maka kita harus ininya tuh harus lebih dari 0, di mana string object harus lebih besar dari string argumen. Nah, kalau udah di sini ada mahasiswa indeks ke I sama dengan mahasiswa indeks ke I dikurangi 1, I decrement, dan mahasiswa indeks ke I sama dengan temporary. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada kelas data array up-nya. Nah, di sini itu ada data sebelum diurutkan. Jadi ini sangat acak datanya, NIM-nya juga masih acak, belum diurutin. Nah, di sini kita disuruh buat, kan tadi kita udah ngebuat shortcut yang tadi itu untuk mengurutkan ini. Nah, di sini itu kita bakalan manggil method bubble sort yang tadi dan method selection sort yang tadi buat ngesorting NIM-nya, nama mahasiswa berdasarkan NIM. Dan di sini juga ada method insertion sort by name untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan nama. Di sini kita langsung aja jalanin programnya.
Nah, di sini waktu udah di-run, hasilnya sesuai. Di sini ada data yang sebelum diurutkan sesuai dengan ini dan ada sorting mahasiswa by name. Nah, di sini dia udah urut sesuai dari NIM terkecil ke yang terbesar dan ada sorting mahasiswa by nama. Di sini dia namanya udah urut dari A sampai ke S sesuai dengan apa yang diminta pada modul. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.